Aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Herlina Sintawati Tampubolon, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Bengkalis. Pada video kali ini, saya akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3, yaitu melakukan supervisi akademik dengan rekan sejawat, yaitu Ibu Mika Wahyuni, guru PAS di SMK Negeri 1 Siak. Baik, kita mulai ya Bu ya. Jadi Bu Rika, supervisi akademik ini dimaksudkan untuk membantu guru yang sedang disupervisi dalam menggali potensi dan juga mengembangkan kompetensi mengajar, terutama pembelajaran di kelas. Jadi terkait dengan pra-observasi ini, ya jadi ada 3 alur yang akan kita lakukan dalam supervisi ini. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, di mana nanti saya mengamati Bu Rika selama mengajar, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini, saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Bu Rika untuk kegiatan observasi kita nanti. Oke, baik, terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini, apa tujuan yang dicapai? Kalau untuk tujuan saya ya Bu ya, mengajar untuk materi hari ini, jadi anak-anak itu bisa mengidentifikasi langsung bagaimana cara-caranya tumbuhan itu melakukan pernapasan. Soalnya hari ini kami melakukan praktek untuk melihat sistem stomata pada tumbuhan. Jadi setelah anak melihat stomata pada tumbuhan, kemudian saya akan menyuruh anak itu menganalisis data penelitiannya, kemudian mereka akan menyimpulkan dari hasil dari hasil praktikum di hari ini. Jadi terkait dengan tujuan itu tadi, kira-kira area mana yang nanti yang akan dikembangkan, yang ingin saya amati? Mungkin yang perlu Ibu amati saat saya memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk praktikum ini nanti, kan praktikum ini menggunakan alat mikroskop. Jadi anak-anak itu bisa, mikroskop itu kan belum didesain, jadi anak-anak itu bisa mendesainnya sendiri, tapi saya yang memberitahunya atau saya yang mengkoordinasinya, baru anak-anak bisa membuat sendiri. Jadi titik fokusnya cara merakit mikroskopnya dulu. Terkait dengan bagaimana pembelajaran yang selama ini dilakukan, jadi kira-kira adakah yang berbeda dengan pembelajaran kali ini dan yang sebelumnya? Berbeda tuh nggak berbeda juga Bu, tapi cuman anak-anak ini lebih suka dia ke praktikum. Kalau kesannya untuk ke materi, anak-anak ini lebih ke cenderungan tuh, jadi makanya anak-anak suka dia ke praktikum daripada materi. Tapi materi memang tetap diselingi materi, agar kalau nggak ada materi mana bisa praktikum dulu ya. Untuk menjelaskan bagian-bagiannya itu harus ada materi, cuman materinya saya selingi dengan cara-cara membuat pembelajaran yang PowerPoint, mereka yang menjelaskan, kawan-kawan yang memberikan pertanyaan gitu. Jadi kami lebih banyak ke praktikum ya. Oke, jadi strategi apa yang sudah disiapkan untuk pembelajaran hari ini? Yang sudah saya siapkan ya itu tadi Bu, kami sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Itu untuk terkait siswa ya. Jadi kalau Ibu sendiri itu apa yang sudah Ibu siapkan? Saya siapkan LKPD-nya, kemudian di dalam LKPD itu nanti ada tata cara alat dan bahan, cara pengerjaan, praktikum, kemudian ada pertanyaan pemantik, dan kemudian ada simpulannya dari praktikum itu hari ini. Saya membuat LKPD. Baik ya Bu ya. Jadi
kalau misalnya di kelas gitu ya, yang Ibu amati, apakah setiap anak itu sama gitu Bu, semuanya kinestetik gitu. Kalau yang menginginkan pembelajaran dengan praktek ini kan gaya belajar kinestetik ya. Jadi yang Ibu amati, apakah memang di satu kelas itu seperti itu semua, atau adakah gaya belajar lain sehingga nanti Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi? Ya, kebetulan anak-anak yang kelas 10 TKJ yang saya ajar ini, Bu, dia anak-anaknya tuh saya memberi kebebasan. Saya bertanya gimana cara sistem kita belajar, kalian maunya seperti apa? Jadi mereka menjawab, kami lebih sukanya banyak yang praktikum Bu daripada materi. Tapi materinya Bu jangan metode yang jangan menggunakan ibu ceramah terus Bu gitu kan katanya kan. Jadi oke kami saya buat kesepakatan. Jadi kalian yang menyampaikan materinya, kalian buat kesimpulannya menggunakan terserah mau kalian menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint. Jadi kalian yang menjelaskan di depan poin-poinnya untuk materi kita. Nanti kalau ada yang salah-salah atau kurang, nanti ibu yang menjelaskan. Bisa mereka sepakat Bu, mau jadi saya selingkan Bu, minggu ini materi, minggu depannya itu praktikum. Oh gitu ya. Oke, baik, berarti tetap ya pembelajaran Ibu di kelas ini memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, di mana tujuannya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, jadi pembelajaran yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan. Oke, terima kasih Bu Rika, saya tidak sabar lagi ini melihat kita mengajar. Iya. Saya kira itu dulu untuk observasi kita lanjutkan lagi observasi. Terima kasih Bu Rika. Iya, sama-sama.
Mikroskop yang kita gunakan ini mikroskop yang menggunakan listriknya ada dua, menggunakan listrik dan menggunakan cahaya matahari. Jadi kita sudah mempunyai ilmu teknologi yang tinggi. Jadi kita yang kita punya itu yang berlistrik. Oke, ini berarti tinggal kita memasangkan kaca. Yang kita menggunakan kaca besaran E. Ya, kemudian dari sini pokoknya. Ya, boleh. Kamu boleh. Kita menggunakan besaran 5 tadi biar kita kelihatan jelas. Oke. Nah, ini fungsinya untuk menggerakkan maju mundur. Cantik. Kalau ini kiri kanan. Jadi ada dua fungsinya ya. Yang ini untuk maju mundur dan ini untuk kiri kanan. Ini yang bisa digerakkan. Dan bukan ya? Ya. Ini bisa digerakkan. Ini mikroskop yang ini dia bisa menggunakan cahaya dan listrik, tapi kita menggunakan cahaya. Dah. Mari kita buka. Jadi ini papan preparat ini, papannya berfungsi untuk meletakkan kaca objeknya. Ini kaca objek dan yang kecil ini penutup kaca objek. Jadi bahannya nanti, bahannya nanti kita sayat. Ini sayatnya harus lintang, tidak boleh lurus karena untuk melihat sama tadi harus lintang. Kalau nanti kalian bisa coba, kalian sayat lintang dan sayat lurus. Apa yang kalian lihat? Kalau sayat lurus kita akan menyaksikan dengan proyeknya, tapi tujuan kita untuk melihat satu matanya. Berarti harus melintang. Jadi setelah kalian sayat itu harus setipis mungkin. Namanya ada di bahannya menggunakan saus. Jadi sayapnya harus setipis mungkin biar kelihatan sematanya. Jadi tujuan kita praktikum ini kita mau melihat stomata yang terbuka dan stomata yang tertutup. Seperti kalian bisa lihat. Dan kemudian letakkan di sini lagi di kaca objek. Kaca objek maka diteteskan pakai air. Tetes saja. Jika ada air kan, kita teteskan pakai air sedikitnya baru kita tutup ada kaca objek baru kita letakkan di kaca di papan. Nah, ini tinggal tutupnya tinggal sama. Ini kan ada 3 nih. Ya kan? Ada 3 di lubangnya. Kalian bisa menggunakan 3-3-nya, tapi kita khususnya untuk menggunakan kebesaran 10/10. Oke? Setelah yang dimasukkan, kemudian ini tinggal kita masukkan kaca pembesar ularnya di dalam. Oke, dah. Tinggal kita colokkan ke listrik. Nah, nyala kan? Kalau kita cabut, mati. Berarti dia menggunakan tenaga listrik. Tinggal masukkan aja lagi. Nah, bisa? Ini untuk 1 mikroskop. Kemudian lanjut mikroskop lainnya ketika dari arah. Yuk, kita perwakilan kelompoknya, boleh? Sini satu. Boleh. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada ya? Kelompok 1. Nah, 4. 3 ini ya. Ini 3 ini.
Tiga. Kamu tinggal Jadi Bu. Ya Bu. Terus? ambil yang ini. Ini Bu. Yang 10. Iya, kebersamaan 10 tadi. Itu 10 kan? Iya. Masukkan ke dalam yang bulat-bulat tiga yang di atas. Mapo tak dipasang ini yang dipasang. Ini Bu. Ya. Sebelah mana? Posisinya satu aman ya. sini. Satu aman ya. Ini ya. Sini Bu. Bu. Dah. Ya, untuk kelompok 1 ini kelompok apa? 3. Sini. Di bawah Bu. Sini, bawah. Kelompok PPR sih sudah. Cuma satu ini. Kelompok Amri sebelah mana? Dah kembali ke, ayo ke merapat ke pisau tidak terima tapi bagi di dalam bagi pisau satu. Dan akhir kita menggunakan daun realisme. Ini namanya merah yang ungunya di belakang, hijau yang di depan namanya daun realisme. Nama kampusnya namanya realisme. Nah, satu kelompok satu daun. Kalian lihat di RKPD ya. Kalian lihat di RKPD ya. Siapkan air mineralnya. Mana? Apa kelompok 1 ya? Sudah berapa nih? Oke. Ya. Ini penutupnya. Bu, tengok Bu, ini macam mana Bu? Bagus ya kamu tadi. Siapkan airnya dulu. Hati-hati pecah kacanya. Kan aku bilang.
Pada video kali ini kami akan melakukan sesi pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang sudah dilakukan kemarin. Oke. Baik Bu Rika, apa kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah sehat Bu. Ada. Oke. Jadi Bu Rika, kemarin kita sudah melakukan supervisi akademik ya. Jadi saya sudah melakukan observasi di kelas Bu Rika pada kegiatan pembelajaran di kelas Bu Rika IPAS ya. Oke, jadi Bu Rika, bagaimana Ibu Rika menilai sendiri gitu ya tentang performa Ibu gitu selama di kelas? Kalau menurut saya, performa saya di dalam kelas itu saya sudah bisa mengontrol anak-anak ya, saya rasa seperti itu. Soalnya mereka tuh saat melakukan proses pembelajaran, mereka tuh antusias, semuanya ikut berpartisipasi, satupun tidak ada yang main-main. Waktu kita pas supervisi malam lalu ibu kelihatan kan anak-anak tuh semuanya antusias, semuanya ikut, tidak ada yang main-main, semuanya bekerja walaupun hanya satu alat yang digunakan, tapi mereka rasa ingin tahunya tinggi, jadi semuanya harus pegang. Oke, baik ya Bu ya. Jadi yang saya lihat juga semalam seperti itu ya. Jadi anak-anak terlihat aktif belajar, terlihat antusias seperti itu ya. Nah kira-kira selama pembelajaran itu yang Ibu amati dan Ibu rasakan ada nggak kendala gitu atau selama pembelajaran itu? Kalau kendala pasti ada lah ya Bu. Menurut saya kendala semalam itu karena mungkin anak-anak saya itu berjumlah sekitar 20-an orang. Jadi mereka waktu untuk praktiknya di lapangan mereka tuh semuanya ikut. Cuman pas yang terakhirnya mereka waktu membuat penelitiannya, hasil membuat kesimpulannya itu kan LKPD saya itu kan membuatnya untuk berkelompok. Jadi kemungkinan besoknya saya akan membuat LKPD-nya itu untuk pribadi masing-masing. Jadi cara pengerjaannya itu atau praktiknya itu mereka berkelompok untuk membuat kesimpulan dan serta pertanyaan-pertanyaan itu akan buat pribadi. Jadi mereka tidak hanya 1-2 orang. Itu yang kelemahannya saya lihat semalam tuh Bu. Mereka tidak hanya dan kelompok itu hanya 1-2 orang yang berpartisipasi untuk membuat tugasnya. Jadi kemungkinan saya akan membuat besoknya atau pertemuan besoknya ke depannya akan membuat mereka itu semuanya ikut berpartisipasi. Jadi mereka harus membuat secara pribadi. Jadi yang saya tangkap, Ibu melihat bahwa ada yang kurang efektif kurang efektif pada saat mereka kelompok. Tapi ternyata pada saat penarikan kesimpulan tidak semua yang bisa melakukan itu. Kira-kira seperti itu Bu? Iya Bu. Karena kan mungkin pikirnya mereka kan itu per kelompok kemungkinan dipikiran mereka kan. Jadi cukup 1-2 orang aja. Jadi kemungkinan besoknya itu atau pertemuan selanjutnya itu saya akan membuat LKPD-nya untuk per kelompok, tapi ada juga untuk per individu, untuk pertanyaan dan kesimpulannya. Oh gitu. Jadi ada tindak lanjut yang akan dilakukan yang memperbaiki hal itu ya. Selain itu ada lagi nggak yang kira-kira perlu Ibu kembangkan gitu ya dari kegiatan pembelajaran kemarin gitu? Ada lagi nggak yang perlu dikembangkan seperti itu? Kalau dikembangkan kemungkinan ada lah ya Bu ya, soalnya kan ada salah juga ya Bu. Jadi kemungkinan pertemuan kedepannya itu saya akan membuat kebetulan alat kita masih banyak kan Bu. Jadi kemungkinan pertemuan kedepannya itu saya akan membuat kelompoknya agak lebih minim, agak lebih kecil lagi ya. Jadi bisa 1 atau 2 orang. Jadi yang kerja, jadi yang berkelompok 1 atau 2, berdua lah paling maksimal Bu. Jadi kalau berdua nih, jadi mereka tuh berbagi, cuman waktu untuk berbaginya kan agak diperbanyak. Kalau 3 atau 4, 5 orang ini kan mereka berbagi, tapi paling hanya sedikit. Kira-kira penggunaan waktunya bisa efektif Bisa efektif untuk melakukan semacam SPG
soalnya saya semalam tuh nggak sempat saya melakukan saya cuma untuk video, nggak sempat Bu SP juga nggak sempat karena waktu itu Bu, waktu selesai anak 2 bulan pun terbatas, saya harus cepat-cepatkan waktunya kan. Jadi apa rencana ibu ke depan? Jadi bagaimana ibu mengatur waktunya, mengelola kelas ini menjadi lebih efektif sehingga apa yang ibu harapkan tadi bisa terlaksana di kelas di pembelajaran berikutnya. Yang saya harapkan untuk misalnya itu kalau ada supervisi lagi dengan Ibu Hermina lagi, saya minta lah kalau bisa kemarin keuangan JP boleh ditambah 3 kali untuk ngitung nginjilnya minimalnya 3 kali 3 DP gitu kan. Jadi kalau seandainya 3 DP saya bisa tuh mengkoordinasikan kalau untuk 2 JP ini. Jadi Ibu cara meletakkan dikasih objeknya itu gimana nih? Jadi kemungkinan saya akan perjelas lagi lah soalnya kan tujuan saya kan memperkenalkan mikroskop itu kepada anak-anak kan, jadi mereka itu kan bertanya tentang itu, jadi kemungkinan saya tidak akan menjelaskan sekali biar anak itu lebih paham dan lebih mantap ya. Jadi menjelaskannya mungkin dengan berbagai cara Iya, supaya anak lebih paham gitu. gitu paham. Oke, jadi kira-kira apa rencana tindak lanjut ibu ke depan untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi ibu dalam hal mengajar ini? Rencana saya Bu pasti ada lah ya, rencana itu kedepannya saya untuk memaksimalkan lagi praktikum saya itu. Semalam itu kan ada kekurangan saya, kekurangan waktu ini waktu penggunaan alat Bu, karena memang agak cuma 4 yang digunakan. Jadi rencana saya untuk kedepannya saya akan lebih banyak lagi lah alat kamu, soalnya mumpung apa kan mumpung ada gitu ya Bu. Jadi kemungkinan saya akan lebih banyak lagi alat untuk pemakaiannya, untuk bisa ada satu kelompok itu bisa bikin 2 gitu. Jadi itu rencana ibu ke depan ya? Iya, Bu. Jadi ibu akan menggunakan alat lebih banyak, sehingga siswa lebih aktif lagi ya, bisa. Ya, sehingga anak-anak itu tidak waktu untuk memegang alatnya itu tidak sebentar gitu, bisa lama kalau misalnya berdua gitu. Oke Bu Rika, terima kasih ya Bu Rika ya. Saya kira itu tadi hasil refleksi kita atas pembelajaran di kelas kemarin. Terima kasih ya Bu Rika ya.